Baik, Bapak Ibu, jamaah kajian Sabtu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini insyaallah di tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah, yang mana ini merupakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kesehatan serta kelapangan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kajian pagi hari ini kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama melalui BC dan melalui WA ataupun melalui media sosial yang lain, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah telah hadir bersama kita Ustadz Aidi Afrian, atau yang sering kita dengar lebih familiar Ustadz Edison. Beliau pagi ini akan menyampaikan materi tentang mewaspadai dosa-dosa di hari Idul Fitri. Ini materi yang begitu luar biasa menurut saya, dan hal yang baru tentunya. Ternyata akan ada begitu banyak ketika kita tidak faham hal-hal yang justru di bulan suci Ramadan, di bulan Idul Fitri nanti, di hari Idul Fitri akan ada dosa-dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan tanpa sengaja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, insyaallah kita akan ikuti bersama kajian bersama Ustadz Adi Afrian. Kepada Ustadz Edison dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, shaimin wa shaiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-23 Ramadan 1441 Hijriah. Tidak terasa sudah 23 hari kita bersahur, kita bertarawih, kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita. Kita semua berdoa mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan selama 23 hari ini Allah terima, walaupun banyak tentu kekurangan-kekurangannya. Dan mudah-mudahan yang belum kita lakukan akan kita perbaiki kelemahan-kelemahannya, sehingga insyaallah di akhir Ramadan kita layak diampuni oleh Allah segala dosa kita dan disematkan di dada kita gelar takwa di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebentar lagi kita akan sampai pada satu titik yang bernama Idul Fitri. Tidak lama lagi. Kalau 29 hari berarti tinggal 6 hari lagi kita puasa setelah hari ini. Kalau 30 hari, genap 30 hari, masih 7 hari lagi kita berpuasa. Maka menarik hari ini kita akan membahas sedikit
berkenaan dengan mewaspadai dosa-dosa di hari Idul Fitri itu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu puasa yang kita lakukan di antara janji Rasul yang disampaikan kepada kita semua melalui sabdanya, melalui hadisnya. Kata Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, karena penuh pengharapan pada Allah. Tentu di antara harapan kita adalah Allah ampuni dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Karena kita ini kolektor dosa. Hampir semua dosa kita mengambil kesempatan untuk mengumpul-ngumpulkannya dengan tekun. Kita berharap salat 5 waktu kita menjadi penghapus dosa. Iya. Dosa di antara salat dengan salat. Ada juga yang tidak terampuni karena salat kita. Kita berharap diampuni karena salat Jumat kita. Tidak juga diampuni karena salat Jumat kita. Kita berharap yang tahunan. Apa itu? Bulan Ramadan. Harapannya Allah berkenan mengampuni dosa kita karena puasa yang kita lakukan. Imanan wahtisaban, penuh harap pada Allah. Dengan puasa itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Nabi mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Alangkah sayangnya Allah dengan umat Muhammad. Alangkah sayangnya Allah dengan umat Muhammad. Allah berjanji, Rasul berjanji Allah akan ampuni orang yang berpuasa dengan iman dan penuh pengharapan. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam yang menyentuh pohon terlarang. Sejarah mencatat 85 tahun dia menangis sambil sujud membaca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, Engkau tidak rahmati kami, maka termasuklah kami orang-orang yang merugi. 85 tahun dia sujud sambil menangis. Baru Allah terima taubatnya. Baru Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, subhanallah. Tidakkah kita penuh harap dengan puasa kita yang hanya sebulan ini? Tidakkah kita penuh harap hanya dengan mengganti jam makan kita yang tadinya siang kita lakukan, makan kita ganti dengan malam waktunya? Allah membukakan pintu maaf untuk semua dosa kita. Bukan satu dosa, tapi semua dosa kita. Subhanallah. Maka sombong kalau ada orang yang tidak berpuasa, sombong. Maka wajar kalau Nabi mengancamnya dengan ancaman man aftara yauman, kata Nabi, siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan, enggak puasa satu hari di bulan Ramadan, yang itu tidak ada rukhsah, enggak ada keringanan. Dia tidak dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak dalam keadaan berperjalanan, dia tidak dalam keadaan sakit, tapi dia tidak puasa dengan sengaja, maka subhanallah, kata Nabi, lam yaqdi, tidak bisa diqada puasa yang satu hari itu walaupun dia melakukannya setahun penuh. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia tidak menerima uluran tangan Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Ada unsur sombong di sini. Maka subhanallah, subhanallah, puasa yang kita lakukan harapannya ini penggugur dosa-dosa kita. Penggugur dosa-dosa kita. Karena masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, lihatlah Adam alaihissalam ketika dia menyentuh pohon terlarang, bajunya lepas dengan sendiri. Lihatlah, baju surga tidak berkenan dipakai oleh pendosa. Adam yang sudah di dalam surga lepas pakaiannya. Baju surga tidak berkenan dipakai oleh Adam alaihissalam. Bagaimana dengan kita yang masih berada di luar surga ini? Maka sungguh subhanallah, kita yang membutuhkan Ramadan ini. Sungguh kita yang membutuhkan Ramadan, karena kita berhajat Allah berkenan mengampuni dosa kita. Maka sungguh sayang kalau di hari Idul Fitri yang penuh barokah itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh sayang kalau di hari fitrah, di hari Idul Fitri, kita malah melakukan dosa-dosa yang banyak. Apa saja dosa yang mungkin dilakukan oleh umat Islam di hari yang fitrah itu? Yang pertama, dosa yang sangat mungkin dilakukan oleh umat Islam di hari Idul Fitri itu, yang pertama adalah salah syukur. Bagaimana salah bentuk syukur ini? Seharusnya sepeninggal Ramadan, walaupun kita sedih ditinggalkan oleh bulan yang penuh barokah itu, ada rasa syukur di hati kita. Kenapa kita bersyukur? Karena subhanallah, kita diperkenankan oleh Allah untuk menjalani ibadah di bulan yang penuh barokah itu. Allah beri kita kesehatan walaupun kita sekarang dalam keadaan didera oleh
corona. Namun kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berpuasa di siang hari, bisa menghidupkan malam di malam hari, bisa baca Al-Qur'anul Karim. Bersyukur kita bisa mengisi Ramadan yang penuh barokah ini dengan amal-amal terbaik kita. Kita bersyukur ada peluang Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersyukur Allah bantu kita memenangkan pertempuran kita dengan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kita. Ini bentuk syukur kita. Bagaimana yang salah syukur itu? Bersyukur ditinggalkan Ramadan, merasa bebas. Alhamdulillah Ramadan sudah berlalu, leluasa lagi kita. Yang bujang nggak pernah ngapel, malam takbiran sudah ngapel, kangen betul Ustaz. Kata dia, Allahu Akbar. Ini salah syukur namanya. Ini salah syukur. Dia seperti bebas dari penjara. Dia seperti bebas untuk melakukan dosa sepeninggal Ramadan. Ini dosa pertama yang harus kita hindari. Jadi bukan malam pembebasan ketika malam takbiran itu. Bebas leluasa melakukan dosa, tidak. Bayangkan kalau ada seseorang yang mencuci pakaian putihnya. Dia cuci sampai putih bersih, hilang segala noda. Setelah selesai dia cuci, dia setrika dengan rapi. Selesai dia setrika dengan rapi, dimasukkannya lagi ke air kotor. Dimasukkannya lagi ke paritan. Sehingga kotor kembali, dia cuci lagi. Bukankah orang seperti ini orang yang tidak bisa diterima akal tingkah lakunya? Bagaimana mungkin kita kaum muslimin di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh minta ampunan Allah, tapi ketika Ramadan baru beberapa menit saja meninggalkan kita sudah mulai melakukan dosa-dosa lagi di hadapan Allah. Ini yang pertama, bentuk dosa yang perlu kita hindari. Kita bersyukur, syukurnya salah. Bersyukur karena ditinggalkan Ramadan sehingga merasa bebas melakukan dosa kembali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang pertama. Masyaallah muslimin shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk dosa yang kita lakukan yang acap kali dilakukan oleh kaum muslimin ketika datang Idul Fitri adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makanan yang banyak kita saksikan. Subhanallah, sudah masak rendang, masak opor, masak sop, masak ini, masak itu. Berlebih-lebihan. Kalau masak banyak, diniatkan untuk infak dan sedekah. Oh tetangga, mungkin dia tidak ada sayur, antarkan ke sana, antarkan ke sini, infak sana, infak sini, beri makanan sana, beri makanan sini. Bagus. Kalau dia memperbanyak makanan untuk berinfak, bagus. Tapi kalau memperbanyak jenis makanan untuk bermewah-mewahan, untuk pamer dengan sesama, ini yang menjadi masalah. Kadang bikin minuman ini, minuman itu, enggak kemakan, enggak keminum, dibuang di sore hari, hari pertama Idul Fitri itu. Ini mubadzir. Mubadzir. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bagaimana mungkin selama bulan Ramadan kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah, kita minta diampuni dosa oleh Allah, kita menyatakan permusuhan yang nyata dengan Allah, dengan musuh-musuh Allah, dengan syaitan laknatullah. Tetapi ketika datang Idul Fitri, kita malah menjadi saudara-saudaranya syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka bersederhanalah ketika Idul Fitri. Masaklah sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan sampai makanan terbuang tidak termakan. Ini perlu kita hindari. Kalau dulu jamaah sekalian mungkin ini penting. Zaman saya kecil, kadang kalau datang malam takbiran, semua orang bawa nasi ke masjid. Bawa nasi, ada yang bawa 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus. Nanti selesai sholat isya berdoa bersama, mengungkapkan rasa syukur bersama, dibagi, dibawa pulang. Ini indahnya ulama-ulama kita dulu. Kalau dia memberi langsung pada yang bersangkutan, bisa jadi malu yang bersangkutan itu. Tapi ketika dikumpul di masjid, datang semua, ngambil semua, fa insyaallah ini tidak terasa ada yang rendah, ada yang di atas. Maka subhanallah, ini keutamaan-keutamaan. Tapi itu dulu, karena makanan di zaman itu terbatas. Sekarang makanan sudah rata-rata melimpah, maka rasa-rasanya berlebih-lebihan dalam makanan ini perlu kita hindari. Apalagi sekarang dalam kondisi kita, ekonomi kita lagi agak kurang baik. Alangkah bagusnya kalau makanan kita yang banyak itu kita gunakan untuk berbagi dengan sesama. Daripada kita berlebih-lebihan mengumpul-ngumpulkan makanan, lebih baik kita berbagi. Mungkin ada tetangga kita, mungkin ada saudara karib kerabat kita yang dilanda oleh kekurangan karena
saat ini kita dalam kondisi diserang oleh corona ini, maka lebih baik kita berbagi dengan sesama daripada kita menghambur-hamburkan dana untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan ketika itu. Maka masyarakat muslimin, ini dosa yang kedua, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam pakaian, na'udzubillah. Ya, berlebih-lebihan dalam pakaian. Dulu ada kisah, setiap kali saya ceritakan karena menyentuh hati ketika itu. Dulu ada seorang ibu yang datang. Saya pikir dia tamu istri. Saya panggil istri. Kata si ibu, "Ustaz, saya perlu sama Ustaz." "Baik, silakan. Duduk di ruang tamu. Saya bilang, "Mau minum apa?" "Mau minum Sprite, Coca-Cola, Fanta." "Enggak Ustaz, air putih saja cukup." Saya bilang, "Minum enggak apa-apa, kalau mau Sprite ini ada Fanta, karena ini lebaran aja ada. Kalau enggak lebaran enggak ada di rumah Ustaz ini minuman begini." "Ya Ustaz," kata dia. Dia mencicip beberapa makanan, kemudian minum air putih. Kemudian, "Ustaz," kata beliau, "bolehkah saya curhat?" Saya bilang, "Boleh, silakan. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?" Dia bercerita. Lama dia tersenyum, menggelanggang jua air matanya. Kemudian dia bercerita, "Ustaz, lebaran tahun ini lebaran yang paling menyedihkan." Saya kaget. Bagaimana mungkin lebaran tahun ini lebaran yang paling menyedihkan? Seharusnya di hari yang Idul Fitri ini, kita semua berbahagia, tidak ada yang sedih. "Iya Ustaz." Saya bilang, "Kenapa ibu bersedih di hari Idul Fitri yang seharusnya kita berbahagia ini?" "Ustaz," kata dia, "tahun ini suami saya di PHK Ustaz. Kami ditipu oleh rekanan kami." Jadi kata beliau, suaminya itu punya usaha, relatif sudah maju, sudah punya karyawan beberapa ratus orang, maju. Rupanya nasib dia ditipu oleh rekanannya, sehingga secara mendadak mereka punya hutang miliaran. Kalau tidak salah sekitar 1,8 miliar waktu itu. Jadi Ustaz, karena kami tidak mampu bayar hutang itu, akhirnya semua aset dijual. Tanah, rumah, semuanya dijual. Rumah kami disita bank, mobil disita bank, semuanya Ustaz. Semuanya. Bahkan ada beberapa karyawan yang selama ini bersama kami, karena tidak bisa kami gaji, akhirnya datang ke rumah nagih gajinya, tidak bisa kami bayar, kulkas mereka angkat. Kursi mereka angkat, perabot mereka angkat, sampai dapur, lemari dapur saja, lemari gantung di dapur dibongkar sama karyawan, dibawa pulang ke rumah mereka. Kami hanya bengong melihatnya Ustaz. Namun Ustaz, kata dia, yang paling mengkhawatirkanku bukan masalah harta yang habis. Karena ketika aku menikah dengan suamiku, kami tidak punya apa-apa. Yang paling kukhawatirkan, suami jadi berubah. Dia jadi pendiam Ustaz, hilang cerianya. Dia banyak menarik napas dalam-dalam. Akhirnya kami dikasih waktu oleh bank 1 bulan untuk pindah. Uang kami tidak ada Ustaz. Kami tidak punya uang untuk pindah rumah. Akhirnya kata beliau, kami nyewa rumah di pinggir kali. Rumah yang tidak layak huni Ustaz. 200 per bulan ketika itu. Kami pindah tidak punya apa lagi. Kami hanya angkut barang kami dengan kardus. Tengah malam kami pindah rumah Ustaz. Kami berjalan kaki. Akhirnya 2 bulan kemudian datang bulan Ramadan. Ya Allah, sedih hati kami Ustaz. Sedih hati kami. Tinggal di tempat yang tidak layak. Buat makan saja susah. Yang membuat saya takut, suami semakin pendiam. Dia tidak mau makan, dia tidak bisa tidur. Setiap hari dia ngelamun. Dia kecewa dengan teman-temannya, kecewa dengan semuanya. Sampai satu malam Ustaz, ketika anak-anak sudah tidur, kami punya 2 anak Ustaz. Yang pertama perempuan sudah kelas 5, yang kedua masih TK laki-laki. Ketika anak-anak sudah tidur, saya dekati suami yang masih ngelamun ini. Saya berkata agak keras waktu itu Ustaz, karena saya pun sudah tidak sabar sebenarnya. Saya katakan pada suami, Mas, kita ketika menikah dulu belum punya apa-apa. Makan saja susah. Buat pindah kita cari kontrakan saja, uang kita tidak punya. Tapi dengan harapan penuh kita keluar juga dari rumah orang tuaku. Alhamdulillah kita punya kontrakan. Dari tidak punya apa-apa, sedikit demi sedikit Allah kasih kita harta. Sampai akhirnya kita buka usaha, kita sampai punya banyak karyawan. Orang bergantung pada usaha kita. Sampai harta kita begitu banyaknya.
Saat ini Allah uji kita. Allah ambil semua harta itu. Mas, bagiku itu ujian dari Allah. Ini bukan masalah kalau seandainya Mas tidak seperti ini. Kalau Mama seperti ini masalah yang sebenarnya. Kalau seandainya Mama menyadari ini, kita akan bangkit bersama. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, Mas. Karena ini bukan kesalahan kita. Ini kejahatan orang pada kita. Aku yakin Allah akan ganti itu. Ketika aku berkata kasar seperti itu, suami seperti terperanjat. Matanya kembali berbinar. Tanpa berkata-kata dia berdiri. Dia lari ke kamar. Dipeluknya kedua anakku yang sedang tertidur itu. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia berkata pada anak kami, maafkan papa nak, maafkan papa. Papa akan bangkit. Papa akan bahagiakan kalian berdua. Aku menangis di belakangnya, Mas. Aku menangis di belakangnya, Ustaz. Aku senang melihat suami sudah bangkit dari keterpurukan. Subhanallah, di bulan Ramadan itu suami benar-benar bangkit. Setiap hari dia pergi ke pasar. Kadang menjadi kuli angkut barang. Aku senang melihatnya. Hatta kulitnya semakin hitam. Pulang dia membawa uang 1.000-2.000. Begitu senangnya. Kami kembali berbahagia ketika itu, Ustaz. Walaupun kami harus berbuka apa adanya. Kami harus makan apa adanya. Makan sahur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu melanjutkan ceritanya. Ketika malam takbir, Ustaz, selesai berbuka, salat maghrib, suami pamit. Suami pamit. Dia pergi ke pasar. Aku khawatir sebetulnya, kata sang ibu ini. Aku khawatir, Ustaz. Aku katakan pada suami, Mas, ini malam takbir. Kalau bisa di rumah aja, nggak usah khawatir. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada rezeki di pasar untuk kita lebaran besok. Suami pun berangkat. Jam 9 suami belum pulang. Akhirnya anak-anakku ajak ke kamar. Ku ajak tidur bersama. Ku usap jidat. Ku usap dahi sang putri kami ini. Karena dia puasa, dia letih. Dengan cepat dia terlelap. Aku berbalik kepada anak laki-lakiku. Nah, sambil salawat ku usap dahinya. Sayang beribu sayang, anak laki-laki kami ini tidak gampang tidur. Kenapa? Karena tidur siangnya kesorean tadi. Subhanallah, subhanallah. Matanya masih bulat, masih segar. Dipegangnya jari-jariku, Ustaz. Lalu anak laki-lakiku berkata, Mama sudah belikan kan untukku baju lebaran besok? Allahu Akbar. Aku memaksa tersenyum, Ustaz. Aku memaksa tersenyum. Sungguh, baru tahun ini aku tidak membelikan pakaian baru untuk anak-anak. Kalau tahun-tahun sebelumnya, aku bisa belikan sesetel, 2 setel, bahkan 3 setel, Ustaz. Lebaran pertama ini bajunya, lebaran kedua ini bajunya, lebaran ketiga ini bajunya. Tahun ini, Ustaz, bisa makan saja sudah bagus. Aku hanya tersenyum, Ustaz. Aku tidak berani menganggukkan kepala. Dia tenang, hanya dia pun tertidur dengan pulasnya. Ketika anak laki-laki ini sudah tertidur, meledak tangisanku. Aku keluar dari kamar, ku bongkar kardus itu, Ustaz. Aku mencari baju yang sekiranya masih layak dia pakai besok. Aku menemukan sebuah baju yang kebesaran tahun lalu. Tahun lalu aku membelinya. Masih agak kebesaran sehingga jarang dipakai oleh anakku. Ku ambil baju itu, sambil menangis aku menyetrikanya. Subhanallah, jam 10 malam suami baru pulang. Dia membawa beberapa lembar uang. Besoknya pada subuh kami mandi bersama. Ku mandikan kedua anakku. Ku ganti mereka pakaian yang sudah ku setrika tadi malam. Ku pakaikan pada anak gadisku. Ku bedahi dia. Cantik anak perempuanku ini. Lalu ku pakaikan pakaian pada anak laki-lakiku. Selesai dia pakai, ku pakaikan sepatunya. Ku pakaikan ikat pinggangnya. Lalu dilihatnya pakaiannya. Dengan polos dia pun berkata, Ma, ini bukan baju baru, ini kan baju tahun lalu. Allahu Akbar. Seperti hendak lepas jantungku ketika itu. Allahu Akbar. Yang menjawab pertanyaan ini, anak perempuanku. Apa kata anak perempuanku? Adek, jangan berkata begitu pada mama. Mama tidak punya uang, dek. Mama tidak punya uang. Kalau mama punya uang, mama pasti belikan kita baju baru. Allahu Akbar. Ustaz,
Terima kasih Ustaz sudah mau mendengar ceritaku. Ustaz sudah mau mendengar curhatku. Demi Allah Ustaz, aku belum cerita pada siapa-siapa. Baru pada Ustaz aku bercerita. Allahu Akbar. Masyiral muslimin. Maka masih pantaskah kita di bulan yang penuh barokah ini, keras hati kita, kita tidak mau berbagi dengan sesama? Betapa egoisnya kita. Kalau seandainya di hari yang fitrah itu kita bermewah-mewahan, bahkan berlebih-lebihan dalam kemewahan, sementara mungkin ada saudara kita, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang sulit mendapatkan kebutuhan hidupnya ketika itu. Maka sungguh tidak layak kita berlebih-lebihan di hari yang fitrah itu. Lebih baik kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita bagi dengan sesama. Berbagilah, munculkan sifat peka di hati kita. Bukankah orang yang sukses berpuasa itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang Allah janjikan ampunan dan surga seluas langit dan bumi itu? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Maka subhanallah, subhanallah, ternyata karakter orang bertakwa yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah orang yang rajin berinfak di kala lapang maupun sempit. Di kala sempit saja dia berinfak, apalagi di kala lapang hartanya. Maka jangan tepuk dada kita sukses berpuasa kalau masih egois kita begitu tingginya, ketidakpedulian kita dengan sama, kita tidak punya sifat care dengan sesama. Jangan sampai saudara-saudara muslim kita disantuni oleh orang-orang non muslim sehingga terganggu akidahnya. Berpeluang besar dia akan pindah akidah karena kebaikan-kebaikan orang di luar Islam itu. Masyiral muslimin, ini dosa yang kedua yang hendak kita hindari di bulan yang penuh, di hari yang fitrah itu, yaitu berlebih-lebihan dalam beridul fitri. Berlebih-lebihan, lebih baik kelebihan yang ada pada diri kita jadikan pahala yang terbaik dengan berbagi dengan sesama. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa di hari yang fitrah itu tidak membuka pintu maaf untuk sesama, sehingga terputuslah silaturahim. Mungkin ada kakak dengan adik yang berselisih. Di hari yang fitrah itu adalah satu kesempatan untuk saling membuka hati, memaafkan kesalahan kita masing-masing. Maka bersilaturahim kita, saling kunjung mengunjungi, saling mendahului kata maaf. Kalau seandainya kakak yang dahulu mengatakan minta maaf kepada adiknya, Allahu Akbar, ini kakak yang layak jadi tauladan. Dia tidak gengsi meminta maaf kepada adiknya. Tapi kalau adik minta maaf pada kakaknya, ini adik yang punya adab. Atau malah mungkin ada orang tua yang berselisih dengan anaknya. Si anak kekeh dengan pendapatnya bahwa orang tuanya lah yang salah. Seharusnya orang tua yang meminta maaf. Agak susah kita terima akal. Bagaimana mungkin orang tua harus nunduk kepada anaknya? Sebaliknya orang tua, walaupun dia menyadari kesalahannya, tapi dia merasa sebagai orang tua, dia pun gengsi mengatakan kata maaf pada anak-anaknya. Maka subhanallah, kalau ada orang tua membuka pintu maaf untuk anaknya, maka orang tua ini layak menjadi tauladan buat anak-anaknya. Kalau ada anak yang minta maaf, ini anak yang punya adab kepada orang tuanya. Maka kalau ada orang yang tidak membuka pintu maaf untuk orang-orang di dekatnya, terutama orang-orang dekatnya, ayah, ibunya, kakak dan adiknya, maka subhanallah, ini kesalahan fatal di hari yang fitrah itu. Lihatlah, setelah orang-orang yang sukses berpuasa, orang-orang yang dapat gelar takwa, yang dijelaskan Allah karakter pertamanya dia care. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karakter yang kedua, wal kazibinal ghaiz, mampu menahan emosi ketika sedang marah. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dia mampu memaafkan kesalahan manusia. Orang lain saja dia maafkan. Dia buka pintu maaf di hatinya sebagaimana dia ingin dimaafkan oleh orang lain. Apalagi pada orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya. Maka kesalahan selanjutnya di hari yang fitrah itu acap kali kita saksikan ada orang yang masih mengedepankan egonya, tidak membuka pintu maaf untuk sesama.
Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dosa yang sering kali terjadi di hari yang fitrah itu adalah campur baur dengan lawan jenis. Kita dianjurkan sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Maka baiknya kalau di masjid sholat Id itu dipisahkan pintu masuk laki-laki dan pintu masuk untuk perempuan. Bukankah asbabul wurud turunnya hadis Nabi yang mengatakan solatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid? Kenapa? Karena ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika orang keluar dari solat berjamaah, berdesak-desaan di pintu keluar masjid, sehingga wajah Nabi memerah. Kata Nabi, solatnya kaum wanita di rumah jauh lebih baik daripada solat di masjid. Artinya ikhtilatnya yang tidak disukai Nabi bukan solat di masjidnya, bukan solat di masjidnya. Nah maka di hari yang fitrah seharusnya ketika kita melakukan solat Id tetap harus terjaga adab-adab Islami ini. Jangan sampai bercampur baur laki-laki dengan perempuan, masuk dari pintu yang sama berdesak-desaan. Maka panitia Idul Fitri harus sedemikian rupa mengaturnya. Mana pintu masuk untuk jamaah laki-laki, mana pintu masuk untuk jamaah perempuan. Pisahkan, jangan sampai ikhtilat terjadi di hari yang fitrah itu. Bahkan sudah menjadi rahasia umum selesai sholat Id, kadang kita bersilaturahim dengan tetangga. Ada yang perlu kita waspadai. Apa itu? Bersalam-salaman. Bersalam-salaman. Na'udzubillah, dalam Islam kita dilarang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Dilarang. Kita sudah jadi tradisi selesai sholat Id sungkem kita pada ayah bunda, sungkem pada kakak, pada orang-orang yang kita muliakan, lalu nyebar lagi ke tetangga kiri dan kanan. Kadang tidak terjaga tangan kita dari salaman. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah. Lihatlah, kita perjelas sedikit tentang ini, karena jangan sampai dosa ini berlarut-larut lamanya. Lihatlah, Nabi ketika Baiatul Ridwan, Nabi berada di Mina. Di tengah malam yang pekat itu, Nabi menjumpai penduduk Madinah yang mengunjunginya untuk berbaiat kepada beliau. Beliau jelaskan baiat itu, apa tujuan baiat, sehingga semua yang hadir merasa faham dengan penjelasan Nabi. Akhirnya Nabi mulai membaiatnya. Abu Umamah yang pertama kali dibaiat oleh Nabi. Dia seorang dai utama yang mendampingi duta Rasulullah menuju Madinah. Dia yang pertama kali membaiat Rasulullah, Abu Umamah. Dia pendamping Mus'ab bin Umair yang berdakwah di Madinah. Dia dai hebat. Abu Umamah membaiat, memegang tangan Rasul dan mengucapkan baiatnya mengikuti tuntunan Rasulullah. Sehingga kata kaum muslimin yang lain, orang Madinah yang lain, wahai Abu Umamah, wahai Abu Umamah, lepaskanlah tanganmu, kami enggak mau ketinggalan berbaiat bersama Rasulullah. Maka satu persatu Nabi menjabat tangan orang-orang Madinah untuk berbaiat kepada Rasul. Yang terakhir, 2 orang wanita yang berbaiat juga pada malam itu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi hanya melepaskan kata-katanya untuk diikuti oleh 2 orang wanita ini. Nabi tidak menjabat tangan keduanya. Lihatlah, dalam kondisi baiat ini menentukan dakwah Rasul ke depan. Apakah dakwah ini akan berlanjut atau pupus di tengah jalan? Sebuah kisah yang menunjukkan betapa Nabi tidak menginginkan bersalaman dengan lawan jenisnya. Padahal begitu pentingnya peristiwa itu, karena ini menyangkut janji setia para sahabat kepada Nabi untuk mempertahankan beliau. Berkorban nyawa sekalipun mereka sanggup melakukannya. Tapi Nabi tidak menjabat tangannya. Maka Nabi jelaskan dalam hadisnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan wanita yang bukan hakku. Ini satu bukti betapa sebetulnya salaman tidak dibenarkan dalam Islam. Salaman dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Maka dalam hadis lain disebutkan, kata Nabi, seseorang ditusuk kepalanya dengan paku dari besi panas, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan haknya. Maka jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib kita waspadai di hari yang fitrah itu. Jangan biarkan kita bersalaman, leluasa bersalaman dengan lawan jenis. Maka lihat ulama-ulama kita. Buya Hamka yang terkenal, beliau menjaga salaman dengan lawan jenisnya.
Karena jamaah pengajiannya banyak. Jamaah pengajian berbondong-bondong yang laki dan perempuan datang ke rumahnya. Beliau berwudu, kemudian beliau pakai sorban yang lebar. Dia masukkan tangannya ke dalam sorbannya. Kalau yang laki-laki dia sambut dengan tangan terbuka, digenggamnya tangan itu erat-erat sambil saling doa mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan hangat disambutnya. Tapi untuk jamaah yang perempuan yang bukan muhrimnya, beliau masukkan tangannya ke dalam sorbannya. Maaf, aku sedang dalam keadaan berwudu. Kalaupun harus ada yang ngotot dia ngajak salaman, dia terima, tapi tangan beliau berada di dalam sorbannya. Ini cara Buya Hamka menghindari dosa di hari yang fitrah itu. Maka ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, hati-hati kita. Dosa kita yang sudah Allah ampuni insyaallah di bulan Ramadan yang penuh barakah, jangan kita tambah lagi dengan bersalaman secara leluasa kepada lawan jenis yang berkunjung ke rumah kita atau yang kita kunjungi rumahnya. Alhamdulillah sekarang ada alasan kuat kita tidak perlu bawa sorban lebar seperti Buya Hamka. Ada alasan kuat kita sekarang untuk menghindari salaman itu. Apa alasannya? Corona. Kalau ada ibu-ibu ngajak kita salaman udah nonyol-nonyol betul ngajak salaman, corona bu, corona. Aman kita alhamdulillah. Bersyukur kita ada corona ini ya. Sehingga insya Allah aman kita dari salaman itu. Ada alasan kuat kita untuk corona. Nah mudah-mudahan kalau tahun ini sudah kita mulai, tahun depan sudah lebih mudah lagi kita menghindari salaman itu. Masyarul muslimin wal musliman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apalagi yang acap kali menjadi dosa kita di hari yang fitrah itu? Ke tempat-tempat maksiat. Biasanya sudah menjadi rahasia umum hari pertama mengunjungi orang tua, mengunjungi tetangga. Hari kedua kadang kita di Bandar Lampung ini sudah mulai sepi, kampung-kampung. Sudah mulai sepi. Kenapa? Karena mengajak anak-anak sudah mulai ke tempat-tempat hiburan. Ya kan? Tempat-tempat maksiat yang selama Ramadan tutup, buka kembali. Ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke tempat-tempat wisata. Bercampur baur laki perempuan. Bayangkan kalau ke pantai, mandi semua. Yang perempuan mandi, yang laki mandi, tampak badannya, tampak lekuk-lekuk tubuhnya. Allahu Akbar. Masjid sepi dari jamaah, sementara tempat-tempat hiburan penuh sama jamaah. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Kalau di hari-hari yang fitrah itu berlomba-lomba datang ke tempat-tempat wisata. Penuh tempat wisata. Sayang beribu sayang, masjid menjadi sepi. Tempat-tempat ibadah menjadi longgar. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau sudah di tempat wisata muncul dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berletih-letih kita puasa di siang hari, ngantuk kita menjaga diri di malam hari untuk menghidupkan malam Ramadan dalam rangka mencari ampunan Allah. Sayang beribu sayang, kalau di hari kedua hari kedua Syawal kita sudah mulai mengumpulkan dosa kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang terakhir jemaah sekalian, apa dosa kita? Ketika kita sudah berada di bulan Syawal, kita sudah mulai meninggalkan aktivitas ibadah. Salat di masjid sudah tidak lagi, sudah tidak lagi. Salat berjamaah sudah enggak lagi. Kita melakukan infak sedekah sudah seperti tertutup karena Ramadan sudah berlalu. Kapan dia mau infak sedekah lagi? Nanti nunggu Ramadan tahun depan. Pertanyaannya shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, akankah Allah sampaikan kita pada Ramadan 1442 Hijriah? Apakah kita beramal hanya di bulan Ramadan saja, setelah itu kita tutup pintu amal kita? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jamaah sekalian, Ramadan ini cuma pit stop. Ramadan ini adalah tempat kita charger ruh kita. Harapannya tarbiyah Ramadan ini menjadi nafas kita, menjadi kekuatan kita untuk senantiasa mempertahankan ruh Ramadan itu 11 bulan ke depan. Itulah rahasianya. Kenapa di bulan Syawal ada puasa sunnah 6 hari? Supaya apa? Supaya tidak hilang ruh Ramadan kita. Di bulan Syawal itu kita kembali hidupkan berpuasa. Hidupkan malam, kita sahur, kita berpuasa dalam rangka menghidup-hidupkan ruh Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Harapannya
Tarbiyah Ramadan menjadi tenaga kita untuk senantiasa beramal dengan amal terbaik kita sampai Allah jumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah menjaga kita. Setelah Allah jaga semangat kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan di bulan Syawal dan seterusnya Allah tetap memberikan hidayah terbaik untuk kita sehingga ruh ini akan bisa kita pertahankan sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Lebih kurang mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Edison yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Ini merupakan pelajaran baru tentunya untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi terhadap terhadap hari raya Idul Fitri, di mana di hari tersebut memang merupakan hari kita bersukacita untuk kita merayakan kemenangan kita setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta ibadah-ibadah yang lain. Namun sudah tentu kita harus lebih mewaspada diri lagi agar ibadah-ibadah yang kita lakukan tidaklah berguguran pahalanya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk di sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelum dilanjut insyaallah kita persilahkan kepada yang ada di Aula Dewan Dakwah Lampung terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ada pertanyaan Mbak? Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau salaman dengan tante itu anaknya satu nenek tapi beda kakek. Kalau dalam hukum waris tante itu nggak dapat ininya apa warisannya. Nah, kalau salaman dengan tante itu sentuhan atau enggak? Kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya salaman dengan tante? Nah, kalau bicara masalah salaman, siapa saja yang boleh bersalaman leluasa dengan kita? Kata kuncinya adalah mahram kita. Maka kita bicara mahram. Mahram itu ke atas, ibu, nenek, terus ke atas. Ke bawah anak perempuan, cicit perempuan, cucu dan seterusnya ke bawah. Kemudian ke samping ayu dan adik perempuan. Kemudian lebih ke samping lagi. Siapa itu? Bibi. Baik bude maupun bule, gitu. Makwo atau makcik. Nah itu muhrim kita. Bagaimana tante yang saudara ayah seibu tapi tidak seayah? Nah, misalnya, semua saudara ayah baik seibu saja maupun sebapak saja, dia muhrim kita. Jadi semua bibi kita, semua bude dan bibi itu muhrim kita. Asal dia salah satunya seayah atau seibu, apalagi kalau dia seayah seibu dengan ayah kita, semuanya muhrim. Jadi dengan tante yang seayah saja atau seibu saja dengan ayah kita, itu muhrim kita, boleh kita salaman datang karena dia mahram bagi kita. Boleh Pak, nggak apa-apa. Yang perlu diwaspadai, kita kadang nganggap dia seolah-olah muhrim padahal bukan, sepupu. Jadi anaknya Pak D. Pak D kita sama ayah kita punya kakak laki-laki. Kakaknya ayah kita punya anak perempuan, ayah kita punya anak kita. Nah ketemu, ini sepupu. Di Indonesia kesannya kalau bapaknya kakak adik itu muhrim. Karena kita bisa menjadi wali kalau bapaknya tidak ada, kakak lakinya tidak ada dan semuanya, kita bisa menjadi walinya. Nah seolah-olah muhrim, padahal dalam Islam sepupu bukan muhrim. Walaupun kita boleh menjadi walinya. Gitu. Yang kedua, yang acap kali dianggap muhrim padahal bukan, ayu ipar. Ayu ipar repot. Kita di Indonesia ini keluarga besar dekat. Kita dengan adik ipar kita perempuan. Kita dengan ayu ipar, istri dari kakak kita. Karena istri dari kakak kita seolah-olah dia sudah seperti muhrim. Padahal kalau kakak kita meninggal, kita boleh nikahi mantan istrinya itu. Gitu. Adik ipar kita kalau istri kita meninggal, ada istilah dalam Islam boleh turun ranjang. Boleh. Atau ayu ipar.
kakak perempuan dari istri kita, ayunya istri kita, ninggal istri kita boleh naik ranjang ke ayu ipar itu. Kalau ayu ipar kita tidak punya suami. Nah ini yang acap kali kadang dianggap muhrim padahal bukan muhrim. Saya yang paling repot ini, datang ayu ipar, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia Edi, batin, waduh bingung kita, mau kita terima enggak, waduh bingung ini. Nah ini yang kadang agak sulit. Maka saya kadang ngikutin gaya Buya Hamka itu, aduh dalam keadaan berwudu lagi belajar jaga wudu, mulai sorban kadang kita giniin, kita tutupkan begini. Atau gaya orang Sunda itu bagus dia tutupkan tangannya sambil kita bungkukkan badan sambil menjaga jangan tangan kita bersentuhan. Ayo ipar, sepupu yang acap kali sudah seperti muhrim padahal bukan muhrim kita. Tapi kalau bule itu insya Allah muhrim kita, boleh kita bersalam. Cukup Pak, ada lagi? Ya, dilanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang melalui line WA. Yang pertama, saya sendiri bertanya Ustaz. Ya. Untuk tadi masalah sepupu. Kalau di keluarga besar saya kebetulan mbah saya itu punya anak 9, cucunya itu ada sekitar 35 lebih gitu. Dan itu banyak laki perempuan. Gitu. Iya. Cuman itu tadi kita sudah terbiasa bercampur baur, gitu, salaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menjelaskan hal seperti itu agar itu tidak berlanjut, itu kan tidak mudah karena itu sudah menjadi sebuah tradisi, kebiasaan dan tradisi. Nah, lalu bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Karena nanti kalaupun kita mempraktekkan seperti itu nanti dianggapnya sombong atau seperti apa? Nah, itu bagaimana Ustaz? Ada yang terbaik tidak kira-kira kita? Gitu. Ini hampir kita hadapi bersama karena semua sepupu kita ini dekat. Kita di Indonesia ini termasuk keluarga yang kekeluargaannya cukup tinggi. Apalagi kalau kita biasa melakukan acara bersama, halal bihalal keluarga, ada arisan keluarga dan sebagainya. Ini paling sulit kita menghindarinya. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam Islam, usaha yang dilihat, bukan hasil. Jadi ketika usaha kita sambil ngobrol, karena kalau kita mau ceramah juga susah, gitu ya. Jadi sambil ngobrol, saya kemarin di Dewan Dakwah ada kajian begini, ternyata nggak boleh kita salaman itu, kata Ustadz Anu. Kata Ustadz Anu nggak boleh ternyata. Ya Allah, sampai itu banyak salah kita selama ini. Nah kita pakai bahasanya kita. Jadi selama ini kita salah ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah hanya melihat usaha kita. Kalau udah maksimal usaha kita, tidak bisa juga kita menghindarinya. Mau ngomong apa lagi? Bukankah kita hanya diminta untuk berusaha? Masalah hasil itu faktor hidayah. Jadi kalau bisa usahanya aja yang maksimal dalam ngobrol dan sebagainya. Syukur kalau ada acara-acara, misalnya acara keluarga entah halal bihalal, diusulkan ada ceramah. Ini acara kita ini kalau cuma makan-makan aja udah biasa kita makan-makan. Gimana kalau ada ceramah 10 menit 15 menit? Nanti kita carikan ustadz. Nah, ketika disetujui acara itu, bisikkan sama ustadznya tolong sampaikan masalah salaman tadi itu. Nah biasanya kalau kita yang nyampein sulit orang nerima itu, sebuah lu kayak ustadz aja lu katanya. Gitu. Tapi kalau ustadz yang nyampein, nah selesai ustadznya ceramah, ustadznya pergi, kita bahas lagi supaya dia betul-betul nempel. Woi salah betul kita selama ini kalau gitu ya. Masya Allah. Ternyata nggak boleh kita sama sepupuin, bukan muhrim kita ini, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi perlu dipinjam mulut orang lain untuk menyampaikannya. Insya Allah kalau kita udah berusaha, enggak juga, ya apa boleh buat, usaha sudah maksimal tapi belum berhasil, ya ini Allah cuma melihat usaha kita, tidak melihat hasil, karena hasil itu Allah yang menentukan. Insya Allah begitu. Baik, melanjutkan, kalau satu jawabannya, ini ada pertanyaan dari WA kembali, bagaimana sholat id di masa pandemi? Ya. MUI menganjurkan di rumah, sedangkan takmir mengajak untuk sholat di masjid atau di lapangan. Nah ini mungkin teknis sholat id di rumah ini bagaimana Ustaz? Ini kan belum ini juga masih. Bagaimana sholat id ketika kita berada dalam pandemi COVID-19 ini? Ini cukup ramai, bahkan beberapa ustadz bahkan sudah menyebarkan lewat media sosial bagaimana sholat id. Yang pertama harus kita pahami, setiap sesuatu yang sudah rutin kita lakukan itu kita akan dapatkan pahalanya walaupun kita tidak melakukannya. Ini yang pertama kali harus ada di benak kita. Kita senantiasa sholat berjamaah di masjid, kita senantiasa sholat Jumat di masjid, kita sholat tarawih berjamaah di masjid, kita melakukan amal-amal di bulan Ramadan menghidupkan masjid.
Tahun ini dianjurkan pemerintah, dianjurkan majelis ulama untuk di rumah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, kita bukan tidak ingin pergi ke masjid, kita bukan tidak ingin untuk menghidup-hidupkan syiar-syiar Ramadan, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Maka ketika kita sholat di rumah, kita tarawih di rumah, kita sholat id di rumah, kita tidak meramaikan masjid tahun ini, tapi pahalanya tetap Allah berikan sebagaimana yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Ini subhanallah kasih sayang Allah sama umat Muhammad. Bahkan orang yang setiap malam tahajud, kata Nabi, malam itu dia sakit sehingga tidak sanggup dia bangun karena demam badannya, sehingga tidak tahajud dia malam itu. Tapi apa kata Nabi? Tetap Allah catat dia sebagai orang yang tahajud. Kenapa? Dia rutin melakukannya selama ini. Orang yang puasa senantiasa dia berpuasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Pada hari Senin itu ada tetangganya ngundang dia, ada syukuran dikit, ayo kita makan-makan. Dia sudah puasa. Jam 1 siang diajak makan dalam keadaan puasa. Bingung dia. Akhirnya yaudahlah kita makan bismillah. Tidak jadi dia puasa. Dia dapat 2 pahala bahkan kata Nabi. Apa pahalanya? Yang pertama niat puasanya. Yang kedua pahala menghargai tetangganya yang menghidangkan makanan minum. 2 malah pahalanya. Maka saya senang betul kalau lagi puasa diajak makan itu. Ada pesta, 2 pahalanya itu. Kenyangnya dapat, pahalanya dapat. Enggak nyari-nyari. Tidak nyebarkan di WA gitu. Siapa yang hajatan hari ini tolong panggil saya. Nah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dalam kondisi seperti ini itu yang pertama kali harus kita pahami sehingga tidak berantem kita gara-gara ini. Ini kan mulai ini agak tegang sedikit nih. Yang memakmurkan masjid menepuk dada, kami ini nggak takut sama penyakit ini. Allah yang tentukan. Nah, bagus sebetulnya tekad itu, bagus. Kata yang hati-hati ya sudah di rumah aja lah. Kalau kena penyakit repot semua kita ini. Dikuburin aja sampai keluarga juga nggak bisa megangnya. Gimana? Lebih baik kita hati-hati. Nah, ribut begini tidak layak. Kita yakini saja apa yang tidak bisa kita lakukan karena pandemi ini, maka Allah tetap memberikannya pada kita. Maka seandainya di masjid dekat rumah kita tidak melakukan sholat id, boleh nggak kita sholat id di rumah? Boleh. Pahalanya sama dengan pahala ketika kita ke lapangan, ketika kita ke masjid seperti tahun-tahun yang lalu. Bagaimana kita melakukannya di rumah? Ala kadarnya. Kalau anggota keluarga banyak, boleh. Tunjuk anak laki-laki paling tua untuk khatibnya, bapaknya imamnya, dan seterusnya. Boleh. Kalau anggotanya banyak. Tapi kalau suami istri, kalau suami istri repot itu. Suaminya khatib, imamnya cuma suami, makmumnya cuma istri. Wah, teriak pula suaminya balik ke belakang. Supu pakum, rapat dan luruskan. Mau dilurusin sama siapa? Cuma istri sendirian. Bagaimana kalau cuma suami istri begini? Solatlah 2 rakaat. Mencukupi. Solat dia 2 rakaat. Sholli sunatal idul fitri rakaatain mustaqbilal qiblat dan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Solat 2 rakaat sudah mencukupi. Sekali lagi, sayangnya Allah sama umat Muhammad, walaupun kita tidak melakukannya utuh, tapi tetap dicatat sebagai pahala melakukan sholat utuh karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ini banyaknya rukhsah untuk umat Muhammad ini. Lihat, dalam keadaan tidak ada air, ya. Orang yang dalam keadaan junub, coba. Bagaimana kalau orang dalam keadaan junub nggak ada air? Ya kan? Cukup dengan bertayamum ternyata. Mencukupi walaupun dia dalam keadaan junub. Sholat sah sholatnya. Jadi nggak usah jam 2 malam buka baju guling-guling di halaman. Karena tayamumnya tidak cukup dengan tangan aja, harus mandi debu. Nah, ini repot ini. Cukup dengan bertayamum, mencukupi. Ini sayangnya Allah sama umat Muhammad. Maka sekemampuan kita. Kalau tidak bisa sholat ke lapangan di masjid, tidak ada sholat id, maka cukup kita sholat 2 rakaat di rumah kita masing-masing. Mencukupi insya Allah. Ya insya Allah. Baik, alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz Edison. Tentu ini materi yang memberikan pencerahan baru tentunya untuk kita semua, mengingatkan kembali tentang bagaimana adab-adab kita dalam merayakan hari raya Idul Fitri tentunya, agar sekali lagi amalan-amalan yang telah kita kumpulkan melalui ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak berguguran kembali di hari Idul Fitri seperti itu. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan saya infokan juga bahwasanya hari ini merupakan kajian terakhir untuk kajian Sabtu. Kita akan libur karena seminggu lagi insyaallah kita akan sampai pada hari raya Idul Fitri dan akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 6 Juni insyaallah. Kemudian
Kemudian sebelum kita tutup, mohon kesediaannya Ustaz untuk kita bersama-sama berdoa. Semoga nanti Allah senantiasa berikan kita kemudahan dan kemudian Allah berikan kita selalu kesehatan, sehingga kita berharap semuanya nanti pandemi ini bisa berakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Ya. Yang mungkin dimohon saja. Ya. Afdhalud du'a al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Segala puji bagimu ya Rabb. Kemudahkan kami ya Allah untuk berpuasa walaupun kami dalam keadaan dilanda oleh berbagai macam bencana di negeri yang kami cintai. Ya Allah, kami bersyukur kami masih bisa menjaga tarawih kami, salat malam kami, tilawah Quran kami. Itu tentu karena hidayah-Mu ya Rabb, bukan karena kemampuan yang ada pada kami. Maka kami bersyukur ya Rabb, kuatkan hati kami untuk senantiasa menjaga semangat beribadah kami ya Allah, apapun kondisi yang kami hadapi. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Kau tahu ya Rabb, kami dalam keadaan gelisah saat ini. Kami dilanda oleh berbagai macam ujian-ujian ya Allah. Sungguh kami menyadari ini ujian dari-Mu ya Rabb. Kau melihat keletihan kami, Kau melihat kekurangan kami ya Rabb. Mungkin kami tidak bisa ke masjid selama ini. Mungkin kami terbatas ya Allah untuk silaturahmi. Mungkin kami terbatas ya Allah untuk bisa datang mengunjungi ayah bunda kami. Bahkan ya Allah ada himbauan untuk tidak mudik mengunjungi ayah bunda kami. Ya Rabb, maafkan kelemahan kami. Kalau selama ini berat kami untuk mengunjungi ayah bunda kami. Kalau selama ini kurang perhatian kami pada ayah bunda kami. Ya Rabb, ketika kami ingin mengunjunginya saat ini, tertutup pintu mengunjunginya ya Allah. Maka ya Allah, jangan jadikan kelemahan kami berbakti pada ayah bunda kami menjadi asbab Kau murka pada kami ya Allah. Jangan jadikan pandemi ini karena kemurkaan-Mu kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, hamba-Mu yang berlumur dosa ini mengangkat tangan kehadiran-Mu. Angkat pandemi ini ya Allah. Angkat segala virus ini ya Allah. Engkau yang bisa melakukannya. Apa daya kekuatan kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, dengan kasus ini semakin melemah ekonomi kami. Semakin tidak kuat kemampuan kami dalam bidang ekonomi. Maka ya Allah, mungkin akan kurang dana yang kami berikan pada ayah bunda kami. Mungkin sulit kami untuk memenuhi keinginan ayah bunda kami. Maka ya Allah, murahkan rezeki kami ya Rabb. Ya Razak, murahkan rezeki kami agar kami bisa berbakti pada ayah bunda kami, memberikan santunan buat ayah bunda kami, mencukupi segala kebutuhan ayah bunda kami ya Rabb. Sebagaimana ayah bunda kami dulu mencukupi segala kebutuhan kami anak-anaknya. Murahkan rezeki kami ya Allah. Murahkan rezeki kami agar kami bisa berbakti dengan bakti yang sebenarnya pada ayah bunda kami. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, mudahkan kami ya Allah untuk mendapatkan indikator ketakwaan di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang care, peduli dengan sesama ya Allah. Murah berbagi dengan sesama. Mudahkan kami ya Allah mengendalikan nafsu syahwat kami. Mudahkan kami memaafkan sesama kami. Mudahkan pula ya Allah kami menghindari dosa-dosa ya Allah. Dosa yang Kau murkai. Lindungi kami ya Allah di hari yang fitrah nanti dari dosa-dosa kecil yang kami kumpulkan. Ya Allah, panjangkan usia kami. Kiranya Kau berkenan menyampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, bangsa dan negara kami dari kemurkaan-Mu, dari penyakit yang mendera kami. Ya Allah, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub maulana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah kajian Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa tadi maka berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkannya setelah pada Idul Fitri. Sebelum saya tutup
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.